Hai guys, hari ini aku udah sampai di Amsterdam. Alhamdulillah agak tenang, cuma tadi agak sempet bingung karena di tiketnya nggak ada gate-nya, gate berapa juga nggak tahu. Hanya aku nyari di layar nggak ada juga tuh. Kemudian aku nanya sama petugas, cari di layar, kata balik lagi ke layar, nyari lagi nggak ada. Dia nanya, aku nyari lagi petugasnya baru ketemu deh. Dia nyari langsung di HP-nya, di aplikasinya baru ketemu. Oke, hari ini aku mau bilang karena kemarin sempat banyak yang nanya, katanya kalau jadi local staff itu pekerjaannya apa aja, kemudian gajinya berapa. Nah, untuk gaji ya kita nggak bisa sebutin berapanya karena itu semuanya tergantung perwakilannya ya guys ya. Yang jelas kalau kalian bisa hemat pasti kalian bisa saving banyak, tapi kalau kalian yang nggak bisa hemat ya nggak bisa saving gitu guys. Kemudian kalau yang penempatannya dapat perwakilan yang rawan, jelas gajinya akan besar. Rawan itu ya yang negaranya sering perang gitu kan, kemudian atau mungkin tingkat kejahatannya tinggi, nah itu kayaknya sih bisa besar ya. Tapi kalau yang perang jelas gajinya besar. Kalau yang kejahatannya kriminalnya tinggi, aku kurang tahu guys. Nah sejauh ini sih kami di negara Amerika itu lumayan untuk untuk menabung, lumayan juga untuk bisa jajan lah ya gitu guys ya. Tapi semuanya balik lagi ke kalian semua, pinter-pinter kalian sendiri untuk mengatur keuangannya. Oke, untuk tugasnya, jadi contoh nih misalkan aku sebagai pencil booth di bidang seni, awalnya aku juga sama berpikir oke, kalau kita dapat di penempatan perwakilan itu kita cuma nari doang gitu guys. Ternyata ketika sudah sampai di perwakilan, kamu bukan hanya menari guys, tapi kamu juga harus multitasking. Artinya selain kamu bisa menari atau kamu bisa bermain musik, misalnya kamu jurusan musik, ya kamu juga harus bisa editing guys. Editingnya apa ya? Kamu juga harus bisa editing foto, editing video. Kemudian selain itu juga kamu harus bisa membuat laporan guys. Awal-awal pasti kamu juga akan kesusahan. Kamu juga kayak aku, awal-awal pasti sering kayak nangis, ini gimana sih gitu. Apalagi kalau nggak ada yang ngajarin, itu pasti kalian pusing banget. Nah aku juga awal-awal nggak ada yang ngajarin, cuma baca aja tupoksi yang LS sebelumnya kan. Tapi ya lama-kelamaan ya akhirnya bisa gitu. Apalagi kalau atasan kalian sangat mau bersabar dan mau membantu kalian, itu luar biasa banget. Nah kebetulan aku datang ke sini nggak bisa apa-apa, atasan aku juga mau ngebimbing, kemudian aku juga sering tanya-tanya ke teman-teman yang lain, dan akhirnya aku bisa sampai sini, dan sampai saat ini aku bisa bertahan hampir mau 3 tahun aku menjadi LS guys. Jadi buat kalian, kalau kalian sama seperti aku sebagai pelaku seni yang biasa bekerja di lapangan, tiba-tiba bekerja di dalam ruangan, itu kayak kaget banget kan. Buat laporannya apa aja ya, setiap kali ada kegiatan kamu harus buat laporan. Kemudian selain itu kayak kalau ada event-event, kamu juga harus nyiapin perlengkapannya guys, apa aja. Nah itu tanggung jawab kamu guys. Kemudian selain itu kalau ada upacara-upacara, kamu juga harus nyiapin itu guys. Nah pokoknya yang jadi bagian pencil booth, habis kegiatan apapun kamu itu harus selalu update sosmed. Jadi yang megang sosmed juga kamu guys. Sama tetap akan dipantau oleh atasan kamu. Kalau dubesnya yang nggak mau repot ya pasti dia hanya percaya dan hanya tahu oke, setiap kegiatan sudah diposting. Tapi ada beberapa juga yang dubesnya memang
dia kayak ikut terjun langsung, ya berarti yang megang sosmednya juga selain kamu ada atasan kamu dan dubes. Nah, pokoknya selama kalian menjadi local staff, mau dia di bidang seni ataupun di luar seni, kalian tetap harus multitasking. Jadi ini gambaran umum kalau yang pensosbud ya guys ya, kalau yang seperti aku. Nah, kalau yang konsuler, kalian bukan hanya menangani paspor, tapi kalian juga harus menangani tentang barang-barang negara, cara-cara seperti itulah, administrasi lah guys ya. Itu kamu juga harus megang. Jadi sebagai local staff itu kerjanya bukan cuma satu, banyak guys. Yang dibutuhkan itu sebenarnya pintar mah jelas ya, tapi bukan berarti pintar yang kayak smart akademik lah kalau di sekolah mah ya. Tapi pintar dalam hal kamu bisa mengatur waktu, kamu juga bisa cekatan. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali guys. Kemudian kalau yang bagian administrasi, biasanya kalau selesai diklat itu dia akan ada diklat tambahan, yaitu khusus keuangannya guys, apa aja yang dipelajari, laporannya bagaimana, dan seperti gitulah guys. Ketika sudah di perwakilan, administrasi tetap akan sibuk dengan keuangan guys. Kalau ada event ya dia hanya beberapa aja dimintai tolong gitu kan, tapi ya tidak akan seberat seperti kita yang selalu terlibat dalam kegiatan apapun. Keuangan itu hanya membantu kita ketika kita ada kegiatan lalu kekurangan orang, itu administrasi guys ya. Sorry guys, ya aku sampai nggak fokus untuk ngejabarin karena memang kalau di luar itu agak fokusnya terpecah-pecah guys ya, apalagi aku agak jet lag nih, perjalanan 10 jam naik pesawat tuh kayak yang ada gitu kan. Oke, lanjut. Pokoknya buat kalian kalau mau jadi local staff, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, kalian harus siapkan mental dan materi. Tapi yang pertama mental kalian. Kenapa? Balik lagi nih seperti pembahasan awal. Jadi kalau kalian sebagai local staff, kalian disuruh melakukan sesuatu pekerjaan, kemudian kalian sudah berusaha dengan maksimal, kalian ini ekspektasinya itu hasil kalian diterima dengan baik. Kenyataannya hasil kerja kalian, usaha kalian ternyata tidak diterima oleh atasan kalian, misalnya kurang terimanya mungkin karena tidak cocok. Kemudian kalian kayak merasa kesal, kenapa sih ini gini-gini, itu nggak bisa guys. Jadi kalian tuh harus siapin mental itu. Kemudian misalnya kalian sudah mengerjakan, tiba-tiba kerjaan kalian itu tidak dihargai, misalkan atasan kalian tidak ada arahan lagi nih, kalian sudah mengerjakan, tahu-tahu dari atasan kalian tidak ada arahan gitu. Udah capek-capek kalian misalnya sampai lembur malam di kantor tapi nggak diterima, ya kalian jangan sedih, karena yang namanya bekerja ya seperti itu. Bisa jadi atasan kalian sibuk, atau mungkin atasan kalian ada karya lain yang lebih bagus, misalkan dari atasan kalian sendiri atau sebagainya. Pokoknya kalian harus siapin mental itu juga guys. Kemudian kalau kalian salah ya udah, ketika kalian bukan dibentak sih, kalian dimarahi gitu karena kalian salah, ya kalian harus terima gitu. Itu wajib banget guys, jangan sampai kalian melawan, karena namanya juga kita kerja kontrak ya, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah kita harus ikutin atasan gitu apapun yang terjadi. Kalau kalian tidak tahan ya sudah, kalian sudahi untuk tidak menjadi local staff. Karena sejauh ini kita yang menjadi local staff itu sebenarnya lebih lelah ke mental ya, karena kan kita di sini sudah bekerja berjuang sekuat kita ingin mengeksplor tapi nggak bisa, karena balik lagi kita harus mengikuti atasan kita, seperti itu guys. Tapi sejauh ini angkatan aku sih banyak yang bertahan ya guys ya. Kalau angkatan yang sebelumnya itu mereka kebanyakan nggak bisa bertahan lama gitu ya, kan itu tadi sih harus siapin mental. Di dalamnya seperti apa ya kalian harus coba dulu, nanti baru kalian akan bisa mengetahui jawabannya seperti apa. Aku nggak bisa jabarin panjang kali lebar kali tinggi karena setiap perwakilan itu berbeda-beda ya guys ya. Mungkin itu saja, pokoknya tetap semangat. Kalau yang mau jadi local staff, ada plusnya, kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, apalagi kalau negaranya menggunakan paspor dinas. Jadi kalian tuh kayak yang wow banget gitu kan. Kalau yang lain kan paspornya pakai paspor hijau,
kita mah pakai paspor biru gitu guys. Untuk tipsnya ya tetap berjuang, tetap berusaha dan berdoa. Jangan lupa minta restu orang tua. Mudah-mudahan yang daftar lolos, dan kalau yang sudah lolos mudah-mudahan bisa menjadi orang yang berguna. Kalian bisa mengasah skill kalian dan lebih banyak lagi. Seperti aku, dulu aku nggak bisa editing, sekarang jadi bisa editing, walaupun ya editingannya belum bagus-bagus sih guys, tapi aku punya kelebihan ini karena sebelumnya aku nggak pernah yang namanya edit foto, edit video apalagi guys. Sekarang jadi semangat, itu aja guys ya. Aku mau balik nunggu ke gate aku. Dah.